Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini masih masuk pada taqsimul kalimah, pembagian kata dalam bahasa Arab. Ingat, untuk yang pertama ada al-ismu, kata benda atau kata sifat, pasti itu namanya isim. Terus yang kedua al-fi'lu. Al-fi'lu itu sendiri apa? Kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri yang terkait dengan waktu. Ingat ya, al-fi'lu adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan terkait dengan waktu, dan pasti menunjukkan makna kata kerja, ya, makna pekerjaan. Kita ambil contoh dulu. Nomor 1, ketika kita mengetahui bahwa itu mempunyai makna kata kerja, pasti kita sudah bisa menentukan bahwa itu adalah berupa kata kerja atau al-fi'lu. Tapi yang menjadi kendala adalah ketika kita tidak mengetahui makna dari kata tersebut, apakah berupa kata kerja ataukah berupa kata benda atau kata sifat atau mempunyai makna yang lain. Tetapi untuk mengidentifikasi fi'il atau al-fi'lu tersebut, maka kita harus mengetahui ciri-cirinya. Yang pertama, contoh nomor 1, qad najaha at-tilmidhu fil imtihan, ya. Kata yang berwarna merah, ada kata najaha, itu bermakna berhasil atau lulus. Kalau kita sudah tahu maknanya lulus atau berhasil, pasti itu kata kerja atau al-fi'lu. Tetapi yang menjadi kendala ketika kita tidak tahu makna dari arti kata tersebut, maka jika kata yang diawali oleh qad, maka kata setelahnya pasti berupa al-fi'lu, pasti berupa kata kerja. Itu ya, ciri yang pertama adalah diawali adanya qad. Contoh lagi tak carikan, ada dalam kalimat iqamah, qad qamatis shalah, itu ya. Setelah kata qad qama, kata qamat itu pasti berupa al-fi'lu karena sebelumnya didahului oleh qad. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, adanya huruf sin yang mengawali kata tersebut. Contoh, ada kata sa'ya'lamuna, ada ya'lamuna diawali oleh sa atau huruf sin, maka itu merupakan ciri dari al-fi'lu atau kata kerja. Ciri yang ketiga berupa kata saufa yang mengawali atau yang mendahului kata tersebut. Saufa yuwasilu, saufa yuwasilu. Contoh nomor 2 yang berwarna merah, yuwasilu diawali oleh kata saufa, maka secara otomatis bahwa kata yuwasilu adalah berupa kata al-fi'lu. Sering kita temukan dalam ayat-ayat Al-Quran. Tsumma kalla saya'lamun, kalla law ta'lamun, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun. Ada kata saufa, terus kata ta'lamuna itu berupa al-fi'lu karena diawali oleh kata saufa. Terus contoh yang ketiga, di situ ada kata takharrajta. Takharrajta, kata yang berwarna merah yang dirangkai dengan tak fa'il. Tak fa'il itu apa? Tak yang berfungsi sebagai pelaku. Ada 3 di situ ya, ta, ti, tu. Untuk takharrajta, kamu lulus. Ada ya. Berarti ta di belakang mempunyai makna fa'il atau pelaku orang kedua. Umpamanya kita ganti ta belakangnya diganti dengan tu, takharrajtu, saya lulus. Diganti lagi dengan takharrajti, kamu perempuan lulus. Itu ya, berarti ada kata yang dirangkai dengan tak fa'il yang mempunyai makna adalah yang melakukan pekerjaan. Bisa kamu laki-laki diakhiri dengan ta, terus atau orang pertama saya dengan huruf tu, terus kata ganti orang kedua
kamu perempuan, diakhiri dengan ti. Takharrajta, kamu laki-laki lulus. Takharrajtu, saya lulus. Takharrajti, kamu perempuan lulus. Itu ya. Ciri yang ketiga yaitu dirangkai dengan ta fa'il. Bisa ta, bisa ti, bisa tu. Ciri yang keempat, kata tersebut bisa dirangkai dengan ta'nis as-sakinah. Ta'nis as-sakinah itu apa? Tak yang berada di belakang kata dan disukunkan, itu namanya ta'nis sakinah, dan digunakan untuk kata kerja ketika di situ fa'ilnya berupa muannas atau perempuan. Ya, takharrajat Mahmudah. Mahmudah lulus. Itu ya. Mahmudah lulus. Ada kata Mahmudah sebagai fa'il, maka kata kerjanya diakhiri dengan ta'nis as-sakinah atau tak yang disukunkan, yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa fa'il setelahnya atau kata pelaku setelahnya berupa muannas atau perempuan. Ciri yang kelima, di situ bisa diakhiri atau dirangkai dengan ya muannas mukhatabah. Bisa dirangkai dengan ya muannas mukhatabah. Apa itu ya muannas mukhatabah? Kata ganti orang kedua tetapi untuk perempuan. Umpamanya di situ ya ukhti lau samahti imsahi, permisi atau minta tolong, kayak gitu ya. Iqra, membaca, tapi kalau iqra'i, kamu perempuan membaca, itu ya. Uktub, tulislah, tetapi kalau uktubi, tulislah kamu perempuan, kayak gitu ya. Imsahi, di situ diakhiri ya muannas mukhatabah, yang dirangkai dengan fi'il amr, fi'il kata kerja. Contoh yang keenam, kata tersebut diakhiri dengan nun taukid. Nun taukid itu biasanya letaknya di belakang, bisa bertasdid atau berharokat sukun. Itu namanya nun taukid, yang fungsinya untuk menguatkan atau ya menguatkan arti dari kata tersebut. La tal'aba, jangan kamu bermain. Tetapi ketika diakhiri dengan nun taukid, la tal'abanna, janganlah kamu bermain. Jangan sekali-kali kamu bermain. Pokoknya intinya fungsinya untuk sebagai penguat dari arti kata tersebut. Kalau la tal'ab, jangan bermain kamu, kayak gitu toh. Tetapi kalau la tal'abanna, sungguh kamu jangan bermain. Lebih adanya penegasan atau penguatan. Contoh yang ketujuh, adanya lam sebelum kata tersebut. Lam afham, kata yang berwarna merah didahului oleh lam, maka di situ berupa al-fi'lu atau kata kerja. Ingat, kata kerja atau al-fi'lu yaitu kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan terkait dengan waktu dan mempunyai makna pekerjaan. Itu istilah atau pengertian dari al-fi'lu. Sedangkan contoh-contoh di sebelah kiri itu berupa contoh kata al-fi'lu dengan masing-masing tanda-tandanya. Terus untuk yang selanjutnya, pembagian kata dalam bahasa Arab atau taqsimul kalimah dalam bahasa Arab yang ketiga adalah al-harfu atau huruf. Huruf itu apa? Kata yang menunjukkan arti ketika dirangkai dengan kalimat yang lain. Harus dirangkai dulu dengan kalimat yang lain, baru bisa menunjukkan makna suatu kata. Contoh ada hal. Hal itu mempunyai makna apakah? Ketika hal tersebut tidak dirangkai dengan kata yang lain, maka tidak bisa mempunyai makna yang berfaedah atau tidak bisa mempunyai makna yang memahamkan atau memberikan pengertian. Hal apakah? Hal yuwasilu at-tullab,
Hal yuwasilu at-tullab, apakah para siswa melanjutkan pelajarannya ke sebuah universitas? Terus untuk kata selanjutnya,